Selamat pagi, siang, sore, malam. Di sini kelompok kami bakal mempresentasikan tentang proyek kami, teknik digital. Ya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Ananda Marcel Emmanuel, 2024-6005. Saya Dana Ernaman, NIM 2024-2014. Dan saya Alperat Indra Kusuma dengan NIM 2024-2008. Ya, di proyek ini kami mengambil judul yaitu rancangan perhitungan kematangan buah dengan sensor warna. Ya, jadi terus lanjut latar belakang. Oke, jadi latar belakang kami membuat proyek ini yaitu adalah untuk proses sortir dan penghitungan buah jeruk yang matang atau belum matang yang bisa terindikasi warna. Misal warna yang sudah matang yaitu oranye dan yang belum matang adalah hijau. Juga ini menjadi solusi agar semisal pelaku usaha jeruk bisa menghemat tenaga dalam penyortiran buah-buah, yang mana proyek ini memakai IC tanpa bahan-bahan microcontroller, yang mana IC-nya yaitu 4510 dan IC 4511. Begitu untuk latar belakang kami. Terus tujuan dari proyek kami adalah tujuan kami membuat proyek ini adalah untuk merancang dan merealisasikan alat penghitung buah jeruk matang berbasis rangkaian IC tanpa microcontroller dengan memanfaatkan sensor warna untuk mendeteksi kematangan serta menampilkan jumlah buah matang secara akurat menggunakan 7 segment display. Oke, di sini terdapat flowchart yang mana saya akan jelaskan. Yang pertama, kita harus menekan start, yang mana awalan itu kita masukkan buah ke dalam hopper, kemudian proses yaitu masuk ke dalam hopper yang terdapat sensornya. Kemudian sensor tersebut akan mendeteksi warna kematangan buah, misal warna merah atau oranye atau untuk kematangan. Kalau untuk yang belum matang kita mendeteksi dengan warna hijau. Kemudian saat warna matang ini terdeteksi, maka motor akan bergerak secara clockwise, yang mana selanjutnya buah akan jatuh dari lubang sebelah kiri, yang lalu kapasitif sensor kon buah jatuh dan buah itu akan jatuh ke dalam keranjang yang sudah disediakan untuk buah yang matang. Kemudian untuk yang satunya juga sama, sebaliknya motor akan bergerak secara counterclockwise, yang mana buah jatuhnya akan ke sebelah wadah yang berisi dengan buah-buah yang belum matang. Itu untuk flowchart kami. Dilanjutkan, kami akan menjelaskan apa saja yang kami pakai di project ini. Nanti akan dijelaskan oleh Alperat Indra. Baik, ya, yang pertama kali ini saya akan menjelaskan komponen mengenai Keyence CZ-V20, yaitu sensor warna. Sensor warna ini merupakan perangkat yang digunakan untuk mendeteksi perbedaan warna suatu objek berdasar intensitas cahaya yang dipantulkan. Pada penelitian ini digunakan sensor warna industri. Misal kami menggunakan sensor warna dengan tipe Keyence CZ-V20 yang mampu memberikan output logik tanpa memerlukan microcontroller. Sensor ini dapat diatur untuk mendeteksi warna tertentu sebagai indikator buah matang. Yang kedua, kami menggunakan sensor kapasitif. Sensor kapasitif ini berfungsi sebagai pendeteksi keberadaan objek tanpa kontak langsung. Prinsip kerjanya berdasar perubahan kapasitansi akibat adanya objek di dekat sensor. Pada sistem ini, sensor kapasitif digunakan untuk mendeteksi keberadaan buah jeruk pada jalur konveyor.
Kemudian kami menggunakan dua IC, yaitu IC 4510 dan IC 4511. IC 4510 dan IC 4511 ini digunakan sebagai rangkaian penghitung dan penampil jumlah buah jeruk yang matang berdasarkan pulsa yang dihasilkan oleh sensor warna. IC 4510 berfungsi sebagai counter BCD up dan down sinkron yang menghitung setiap pulsa masukan dari sensor. Setiap kali sensor warna mendeteksi buah jeruk yang matang, sensor akan menghasilkan satu pulsa logik yang masuk ke pin clock IC CD4510 hingga nilai hitungnya akan bertambah 1. Hasil perhitungan disimpan dalam bentuk data BCD 4 bit pada keluaran IC 4510. Data BCD yang dihasilkan oleh IC 4510 ini kemudian diteruskan ke IC 4511. IC 4511 berfungsi sebagai decoder dan driver BCD ke 7 segmen yang mengubah data BCD tersebut menjadi sinyal keluaran untuk mengaktifkan segmen-segmen pada display 7 segmen. Dengan demikian, jumlah jeruk matang yang telah terhitung dapat ditampilkan secara visual dalam bentuk angka desimal dan yang mudah dibaca. Kombinasi IC CD4510 dan IC CD4511 ini memungkinkan sistem perhitungan bekerja secara otomatis dan sinkron, di mana IC 4510 bertugas sebagai penghitung pulsa dan IC 4511 itu sebagai penampil hasil perhitungan. Sistem ini efektif digunakan untuk aplikasi penghitung objek seperti jumlah buah jeruk matang karena mampu menghitung secara akurat dan menampilkan hasilnya secara langsung tanpa memerlukan pengolahan tambahan. Kemudian ada komponen motor stepper dan limit switch. Motor stepper ini kami menggunakan motor DC digunakan sebagai penggerak mekanik, misalnya untuk menggerakkan konveyor atau mekanisme pemindah buah jeruk. Kemudian ada limit switch. Limit switch ini berfungsi sebagai pembatas gerak mekanik dan pendeteksi posisi akhir suatu mekanisme. Kemudian ada relay Omron MK4P dan 7 segmen. Pertama, relay Omron MK4P yaitu berfungsi sebagai saklar elektromagnetik untuk menghubungkan atau memutus arus listrik ke motor DC berdasar sinyal kontrol dari rangkaian. Kemudian ada 7 segmen. 7 segmen ini merupakan komponen elektronika yang digunakan untuk menampilkan angka desimal dari 0 hingga 9. Agar angka dapat ditampilkan dengan benar, 7 segmen memerlukan sinyal kendali khusus pada setiap segmennya. Oleh karena itu, diperlukan rangkaian pendukung berupa IC, pencacah, dan IC decoder yang mampu mengubah data biner menjadi tampilan angka yang dapat dibaca secara visual. Lanjut, di sini ada desain kita. Saya mau menjelaskan tentang desain kita. Ini untuk cara kerjanya ya nanti ya. Buah jatuh. Nah, setelah jatuh akan dideteksi sensor. Sensor akan mendeteksi ke kanan atau ke kiri buahnya. Ini misalnya ke CCW ya ini ya. Berarti buahnya adalah belum matang atau hijau. Setelah itu dia akan jatuh dan dideteksi oleh kapasitif sensor untuk mengecount buahnya itu. Untuk countnya nanti bakal ditampilin di 7 segmen ini. Terus di sini ini untuk desain kami. Jadi kami menggunakan 7 segmen. Terus ada 2 kapasitif sensor di bagian kanan dan di bagian kiri. Untuk di belakangnya itu nanti ada 2 buah limit switch untuk membatasi gerakan si ininya. Jadi kan seperti ini nanti. Nah, di belakang sini ada 2 limit switch untuk membatasi gerakan di bagian sini. Jadi saat ini berputar ke sini, kena limit switch, maka akan berbalik arah ke tengah lagi. Buah akan jatuh,
dari lubang yang di kanan kiri. Setelah buah jatuh bakal di count oleh kapasitif sensor yang ada di bawah sini. Terus akan jatuh ke keranjang di sebelah kanan atau di sebelah kiri. Jadi kalau misalnya buahnya matang, maka akan di kiri, karena jika buahnya matang dia akan berputar secara CW. Kalau buahnya hijau atau belum matang, nanti akan dideteksi oleh sensor ini, terus akan bergerak ke CCW. Setelah ke CCW, biar agar tidak bergerak terus memutar seperti ini, makanya di sini diberi limit switch, di mana limit switch ini berfungsi untuk mematikan gerakan dan memutar arah kembali dari CCW menjadi CW dan CW menjadi CCW. Nah, setelah buah diputar di sini bakal ada lubang untuk buahnya yang ini jatuh ke dalam lubang yang ada di sini. Nah, maka setelah jatuh maka akan tercount. Jika sudah tercount, maka prosesnya sudah terpenuhi, sudah selesai atau terpenuhi. Seperti itu. Ini untuk gambar visual 3D-nya. Untuk cara kerjanya seperti ini tadi sudah saya jelaskan. Kita akan lanjut saja ke bagian wiring. Oke, ke bagian wiring kita menggunakan ini. Jadi ini untuk contoh wiring yang di bagian count-nya kita menggunakan 2 IC. Satunya adalah 74 192 dan 7. Kita menggunakan 2 IC yaitu 4510 dan 4511. Jadi ini nanti totalnya ada 4 IC karena kita menggunakan 4 buah 7 segment. Ini untuk simulasinya. Akan simulasikan. Ini untuk nge-count buahnya. Ini diibaratkan sensor kapasitif. Nanti buah jatuh maka akan langsung nge-count gini. Langsung count ini. Dan ini untuk resetnya. Ini untuk resetnya. Maka akan kembalikan nol nanti. Nah, itu untuk resetnya. Terus ini untuk wiring rangkaiannya. Jadi untuk sensor, logika sensor dan lain-lainnya, untuk logika relaynya. Ya, jadi di sini ini diibaratkan oleh sensor warnanya, ini diibaratkan limit switch. Nah, jadi jika kita pencet sensor warnanya, misalnya ini adalah sensor warna oranye, maka akan bergerak CW. Nah, motor akan bergerak CW. Nah, setelah itu si setengah lingkarannya itu akan berputar ke searah jarum jam. Setelah searah jarum jam maka akan mengenai limit switch. Nah, setelah mengenai limit switch maka dia akan berputar CW untuk membalikannya. Setelah berputar CW dia akan kembali tengah dan akan reset. Ya. Setelah reset dia misalnya buahnya warna hijau dia akan CCW. Kalau CCW berarti berputar ke berlawanan ke kiri, berarti ke kiri. Nah, ini dia akan berputar ke kiri. Dari minus ke plus dia akan berputar ke kiri. Setelah ke kiri, setengah lingkarannya bakal menyentuh limit switch yang ada di sebelah kanan. Nah, limit switch kanan itu akan memutar ke arah CW lagi untuk mengembalikan setengah lingkarannya itu ke tengah lagi. Setelah ke tengah maka akan reset. Ya. Itu untuk rangkaian logika sensor dan relay, dan ini juga untuk logika dari IC-nya. Ya. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata atau salah pengucapan yang kurang pantas dan kurang berkenan, kami meminta maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih.